atas kehadirannya. Pada sore hari ini kita akan merilis dua buah kasus yang cukup menonjol di Kota Palembang. Kasus yang terkini tentang adanya penusukan oleh simpatisan Ormas dengan pelaku juga simpatisan Ormas, namun dampaknya juga terjadi pada anggota kepolisian yang sedang melakukan pengawalan. Di mana rekan-rekan ketahui bersama-sama kemarin pada tanggal 23 September kita semua sedang berkonsentrasi mengamankan kegiatan pengambilan nomor urut paslon dalam rangkaian pemilu kada tahun 2024 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kejadian ini cukup sangat spontan dan singkat rekan-rekan sekalian. Singkat ceritanya, kegiatan undian nomor paslon itu selesai kurang lebih pukul 16.00. Karena kebetulan kami menghadiri sendiri, jadi kami memahami situasinya saat itu. Dan pada saat kami para rombongan Forkopimda keluar dari gedung KPU memang cukup padat. Namun kita juga memaklumi situasi saat itu euforia, namun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian terhadap tindak pidana penyerangan ini terjadi di luar lokasi KPU. Sekali lagi saya tegaskan, di luar lokasi KPU, tepatnya di seberang jalan Kecamatan IT1, di depan showroom, ada sebuah showroom Suzuki, di mana berawal ketika ada rombongan paslon yang melintas yang akan keluar melalui jalur utama tersebut, dilakukan tindakan pengawalan oleh petugas yang ada. Pada saat terjadi pengawalan atas kegiatan tersebut, ada satu kekuatan Ormas yang tentunya tidak perlu kami sebutkan. Intinya dalam tubuh Ormas itu terjadi suatu adanya indikasi ketidakseragaman pandangan, khususnya untuk DPC maupun DPD atas pilihan paslon maupun dukungan paslon yang ada. Tentunya ini menjadi suatu hal yang biasa. Namun juga sekali lagi, pemicu atas penyerangan ini bukan berasal daripada permasalahan ini. Namun ketika adanya paslon yang akan keluar, terjadi dorong-dorongan secara spontan antar ormas tersebut yang menyebabkan ketersinggungan dari dua kelompok satu ormas yang sama tersebut. Ketika terjadi dorong-dorongan antara saudara Hasbi dengan saudara Tata, kejadian yang spontan tersebut akhirnya dapat dilerai karena terjadi dorongan, hampir terjadi percekcokan, namun berhasil dilerai. Kemudian seiring dengan dilerainya permasalahan dorong-dorongan tersebut, hadirlah seseorang yang bernama Rusli dari ormas tersebut menghampiri saudara Hasbi untuk menanyakan kenapa yang bersangkutan melakukan tindakan dorong-dorongan. Seiring dengan adanya situasi yang ada, ternyata semakin panas karena ada pembicaraan yang tidak mengenakan, namun berhasil diredam dengan sekalian. Ketika dilakukan peredaman dengan dilakukan pemelukan terhadap saudara Rusli yang sudah emosi oleh rekan-rekannya, tiba-tiba saudara Rusli melihat seseorang yang bernama korban yaitu Jamaluddin mengingatkan memori atas permasalahan pribadi yang belum terselesaikan. Sekali lagi, permasalahan pribadi yang belum terselesaikan, masalah pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, namun tidak ada hubungannya dengan pemilu kada. Inilah yang memicu kembali mengingatkan cerita lama, dan pada akhirnya emosi itu muncul spontan yang bersangkutan karena sekali lagi budaya kebiasaan membawa sajam itu sudah masih
menjadikan satu kebiasaan di Kota Palembang. Yang bersangkutan, Saudara Rusli atau tersangka, mengeluarkan 9 pisau, kemudian dilakukan tindakan yang bersifat membahayakan buta mengarah pada Saudara Jamak. Seiring dengan hal tersebut, ternyata Jamak terkena sabetan, yaitu berada di dekat leher dan pinggangnya. Seiring dengan peristiwa terjadi sabetan pentusukan sajam kepada saudara korban Jamak, anggota kami Walri yang saat itu berada di lokasi mencoba melerai, yang tentunya dengan menggunakan uniform Walri. Wakilah pengawal pribadi anggota kepolisian yang telah mendapatkan tugas untuk melayani pengamanan para calon wali kota maupun wakil wali kota. Seiring situasi yang ada, ternyata tersangka Saudara Rusli tidak mengetahui bahwasannya yang menembak anggota kepolisian. Ya tentunya karena dikira rekannya Saudara Jamak, anggota kita juga terkena sabetan di pinggang. Namun alhamdulillah kedua korban tersebut, yaitu Saudara Jamaluddin dan anggota kami yang terkena juga sabetan, berhasil segera dievakuasi dan dilakukan pengobatan yang saat ini masih menjalani perawatan dan kondisinya stabil, yang tentunya bisa memberikan kesaksian-kesaksian atas peristiwa yang terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, motif atas tindak pidana ini adalah karena saksi tadi jengkel antara saudara tersangka, yaitu Saudara Rusli saya ulangi, Ahmad Rusli bin alias Seri bin Arifai Yaman, yang kebetulan profesi juru parkir, ya, atas cerita lama dengan Saudara Jamaluddin. Jamaluddin itu juga wira swasta. Sebagai informasi, dulu ada pekerjaan galian yang tidak tertuntaskan, galian tanah yang tidak tertuntaskan, yang belum terbayar penuh, sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggikan emosi daripada peristiwa yang ada pada saat itu. Jadi sekali lagi, ini bukan karena motif politik, namun pribadi. Hanya saja situasinya pas kebetulan pada saat terjadinya kegiatan atau adanya kegiatan undian nomor paslon, maupun di saat itu juga ada perbedaan pandangan atas ormas tersebut. Atas tindak pidana yang terjadi, rekan-rekan dapat kami sampaikan, tersangka Ahmad Rusli saat ini sudah kita lakukan penahanan. Demikian juga barang bukti yang digunakan pisau sudah kita lakukan penyitaan. Demikian juga beberapa barang bukti di mana awalnya terjadi penyerangan pada korban Saudara Jamak itu dikira Saudara Jamak mengeluarkan sajam, karena pada saat terjadi percekcokan Saudara Jamak itu mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah pipa rokok, dikira sajam, sehingga dikira perlawanan, sehingga Saudara spontan melakukan tindakan membabi buta dengan senjata tajam tersebut. Atas tidak ada yang terjadi, rekan-rekan sekalian, saat ini tersangka Saudara Ahmad Rusli kita lakukan penahanan dan kita sudah lakukan penyidikan dengan persangkaan pasal 351 ayat 2 KUH pidana, tentunya dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Demikian juga kami juga mempersangkakan Saudara Ahmad Rusli atas tindak pidana yang telah dilakukan yang tersangka kepada anggota kepolisian, tentunya dengan persangkaan pasal yang sama ditambah dengan pasal 213 ayat 2 KUH pidana, yaitu kejahatan terhadap kekuasaan umum, di mana mengakibatkan korban mengalami luka yang cukup signifikan. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan atas rilis permasalahan yang terjadi pada 2-3 bulan terakhir ini. Tentunya ini bisa menjadikan sebagai informasi bagi rekan-rekan guna meluruskan kesimpang siuran peristiwa pidana yang terjadi di Kota Palembang. Terima kasih. Ada pertanyaan?